Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kedua. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai pembelajaran pertama subtema 1, sekarang kita akan mempelajari mengenai pembelajaran 2 subtema 1. Seperti itu ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Ibu akan pimpin secara Katolik, yang lain menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang kau berikan kepada kami pada siang hari ini. Sekarang kami mau melakukan pembelajaran kedua, subtema 1. Semoga kami bisa memahami materi hari ini dengan baik dan mengerjakan latihan soal dengan baik. Doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Tuhan kami. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita akan memulai pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem pernapasan pada manusia. Jadi organ-organ yang ada pada manusia yang digunakan untuk bernafas itu apa saja akan kita pelajari hari ini. Lalu kita juga belajar mengenai kecepatan bernafas manusia. Dan untuk SBDP kita akan belajar mengenai tangga nada diatonis mayor. Seperti itu ya. Nah, sistem pernafasan manusia. Pernafasan adalah proses menghirup udara bersih yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Nah, proses menarik napas itu disebut dengan inspirasi. Kalau di sini gambarnya yang ini. Yang ini adalah proses ketika inspirasi. Nanti paru-parunya membesar, seperti itu ya. Lalu proses mengeluarkan nafas atau menghembuskan nafas itu disebut dengan ekspirasi. Nanti paru-parunya itu mengecil. Nah, mekanisme pernafasan manusia sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu pernafasan dada. Pernafasan dada itu menggunakan otot antar tulang. Lalu yang kedua, pernafasan perut. Kalau pernafasan perut, dia menggunakan bantuan dari diafragma atau otot sekat rongga tubuh. Seperti itu. Nah, untuk pernafasan dada sendiri, gambarnya yang seperti ini ya. Jadi ketika dia menarik nafas, itu otot tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dadanya mengembang. Lalu ketika dia menghembuskan nafas atau ekspirasi, otot tulang rusuknya relaksasi sehingga rongga dada mengempis. Lalu untuk pernafasan perut sendiri, kalau untuk pernafasan perut, kalau tadi dada itu yang bekerja adalah otot tulang rusuk, nah sekarang yang bekerja adalah otot diafragma. Otot diafragma itu yang mana? Yang garis biru ini. Yang ibu tunjuk ini ya, itu adalah otot diafragma. Ketika dia menarik nafas, otot diafragmanya itu berkontraksi. Lalu diafragmanya mendatar dan volume rongga dada membesar. Kalau dia menghembuskan nafas, otot diafragmanya itu relaksasi. Jadi otot perut berkontraksi dan diafragma melengkung ke rongga dada. Jadi volume rongga dada mengecil. Selanjutnya kita akan belajar mengenai organ pernafasan manusia. Kalau dari gambar ini, yang terlihat adalah rongga mulut, rongga hidung, lalu ada epiglottis, lalu ada paru-paru, ada faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, diafragma, dan juga nanti ada alveolus, seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajarinya lebih dalam mengenai organ-organ apa saja yang berguna bagi pernafasan manusia. Yang pertama adalah rongga hidung. Hidung adalah organ pernafasan terluar manusia. Hidung berfungsi untuk menghirup oksigen atau O2 dan jalur keluarnya karbon dioksida atau CO2. Nah, rongga hidung yang berperan penting dalam pernafasan. Fungsi rongga hidung adalah melembabkan, menghangatkan, dan menyaring udara yang masuk ke hidung. Pada rongga hidung terdapat selaput lendir atau membran mukus dan rambut halus yang disebut dengan bulu hidung atau silia. Bulu hidung dan selaput lendir berguna untuk menyaring kotoran yang masuk hidung bersama dengan udara pernapasan. Kotoran tersebut dapat berupa debu, kuman, dan cairan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai faring. Faring adalah saluran berbentuk mirip tabung kerucut yang dimulai dari bagian belakang hidung
serta rongga mulut hingga dengan bagian sebelum trakea atau batang tenggorokan, serta esofagus atau tabung yang terhubung dengan lambung. Jadi gambarnya di sini adalah di sini ya, dari belakang hidung kita sampai ke dekat, kalau yang cowok di sini itu ada jakun seperti itu. Itu termasuk dalam faring. Nah, bagian faring semakin menyempit dari bagian awal menuju akhir sampai mirip sebuah corong. Faring masuk ke dalam bagian sistem pernafasan pun bagian sistem pencernaan. Jadi dia berguna untuk dua hal, sistem pernafasan dan juga sistem pencernaan manusia. Nah, faring berperan penting dalam sistem pernafasan, sistem pencernaan, dan juga ketika proses berbicara atau membuat suara. Nah, dalam sistem pernafasan, faring berfungsi sebagai penyaring, pengatur tekanan, serta bisa mengatur kelembapan udara yang masuk. Udara tersebut akan diteruskan ke batang tenggorokan atau trakea. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai laring. Laring atau kotak suara atau voice box adalah organ pada leher mamalia dan juga manusia yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi udara. Laring adalah saluran pernafasan yang membawa udara menuju trakea. Fungsi utama laring adalah untuk melindungi saluran pernafasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran nafas. Nah, di laring itu ada pita suara atau vocal cord. Laring berada di depan faring yang menuju ke esofagus dan secara vertikal, laring terdapat di antara trakea dan akar lidah pada bagian atas dan bagian bawah leher, seperti itu ya. Laring tersusun dari 3 kartilago besar yang tidak berpasangan, yaitu krikoid, tiroid, dan epiglotis. Di sini gambarnya epiglotisnya itu yang sebelah ini, lalu tiroid ini yang warna putih ini, lalu krikoid ini yang di sebelah ini. Itu adalah kartilago besar. Lalu ada juga kartilago kecil yang berpasangan. Ada aristenoid, lalu corniculate, dan cuneiform. Dan juga ada sejumlah otot intrisik di situ. Nah, pada laring juga terdapat tonjolan yang menjadi ciri seksual sekunder pada pria atau yang lebih dikenal dengan jakun, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai trakea. Trakea atau umumnya disebut dengan tenggorokan adalah saluran yang memiliki diameter sekitar 20 sampai 25 mm dan panjangnya adalah sekitar 10 sampai 16 cm. Nah, trakea berbentuk tabung memanjang yang tersusun atas 16 sampai 22 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat tapi fleksibel. Trakea terletak dari laring dan terbifurkasi menjadi bronkus utama pada mamalia yang merupakan jalan masuk udara menuju paru-paru. Fungsi lain trakea adalah menangkal benda asing yang masuk. Trakea juga berperan sebagai garda terdepan dalam menghalau benda asing yang masuk ke dalam tubuh saat menarik nafas. Pada dinding trakea terdapat lendir dan silia atau rambut-rambut kecil yang bertugas mengurangi jumlah benda asing di udara, mulai dari bakteri, virus, serta jamur. Nah, selain itu, fungsi trakea juga untuk memperlancar sistem pencernaan. Tetapi karena kita baru mempelajari sistem pernafasan, kita akan memperdalam bagian sistem pernafasannya terlebih dahulu. Trakea juga berfungsi untuk membantu agar batuk lebih lancar. Ketika batuk, terjadi kontraksi pada otot-otot trakea. Kontraksi ini yang menyebabkan udara lebih mudah masuk saat batuk. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai paru-paru. Paru-paru merupakan organ yang sangat penting bagi pernafasan manusia. Paru-paru terletak di rongga dada di atas diafragma. Nah, bentuknya itu seperti spons. Paru-paru terdiri dari 2 bagian, kiri, dan kanan.
Paru-paru kiri memiliki 2 lobus, 1, 2, seperti itu ya. Lalu paru-paru kanan memiliki 3 lobus, 1, 2, 3. Nah, lobus-lobus ini akan kita pelajari nanti di organ selanjutnya, slide selanjutnya ini. Nah, di dalam paru-paru terdapat pleura atau membran tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru. Lalu ada bronkus, lalu ada bronkiolus, dan ada jutaan alveolus di dalam paru-paru. Nah, paru-paru kiri orang dewasa umumnya berbobot sekitar 325 sampai 550 gram. Sementara untuk bagian kanannya memiliki berat sekitar 375 sampai 600 gram. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bronkus. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan atau trakea sebelum paru-paru. Jadi ini ya yang Ibu tunjuk, bronkus kanan dan bronkus kiri. Seperti itu. Nah, organ ini memiliki 2 percabangan menuju paru-paru kanan dan kiri. Bronkus merupakan saluran yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Fungsi bronkus yang utama adalah sebagai jalan udara ketika bernafas. Tetapi organ ini juga memiliki fungsi penting sebagai penjaga imunitas paru-paru. Bronkus kanan dan kiri sendiri memiliki berbagai perbedaan yang mencolok. Kalau bronkus kanan itu lebih pendek dari bronkus kiri dan posisinya lebih vertikal. Nah, fungsi bronkus lainnya adalah menghalau dan menyapu keluarnya debu, iritasi, dan mukosa atau dahak yang berlebihan. Terdapat kelenjar pada bronkus yang berperan mengeluarkan lendir dan memainkan peran penting dalam sistem imun manusia. Lalu selanjutnya kita akan belajar mengenai bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang merupakan jalur utama untuk menyalurkan udara di paru-paru. Udara yang dihirup saat bernafas akan masuk ke paru-paru melalui bronkus. Agar udara ini bisa menyebar merata ke seluruh jaringan di paru-paru, diperlukan saluran yang lebih kecil. Itu adalah fungsi dari bronkiolus. Jadi yang menyebarkan adalah saluran lebih kecil, yaitu bronkiolus. Udara yang masuk ke bronkus akan diteruskan ke bronkiolus. Lalu bronkiolus akan menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli atau alveolus. Nah, bronkus kanan itu memiliki 3 cabang. Sedangkan bronkus kiri itu mempunyai 2 cabang. Ini ya, yang gambarnya ini 1, 2. Otomatis dia ini bronkiolus kiri. Sedangkan yang bronkiolus kanan dia punya 3 cabang. 1, 2, 3. Seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai alveolus. Alveolus merupakan kantong udara kecil yang berongga dan merupakan alat kerja pernafasan. Letak alveolus ada di ujung saluran pernafasan, yaitu paru-paru. Ukuran alveolus hanya sekitar 200 sampai 300 mikrometer. Nah, jadi kita hanya bisa melihat alveolus itu dengan bantuan mikroskop. Nah, kalau gambar yang Bu Widi tunjukkan ini adalah gambar yang diperbesar berjuta kali sehingga terlihat besar seperti ini. Nah, aslinya benda ini atau organ ini tuh sangat kecil sehingga sulit untuk terlihat dengan mata langsung. Seperti itu ya. Nah, di dalam paru-paru manusia itu ada sekitar 300 juta buah alveolus. Jadi, sangat banyak alveolus dalam tubuh kita. Melalui dinding alveolus tersebutlah akan terjadi pertukaran oksigen atau O2 yang berasal dari udara ke sel-sel darah di dalam tubuh. Nah, di dalam sel-sel darah itu, dia atau udara itu, oksigennya itu akan diikat oleh hemoglobin atau Hb. Nah, selain itu, hemoglobin itu juga zat pemberi warna merah pada darah.
Seperti itu ya. Nah, selain untuk mengangkut atau mengangkat oksigen, juga untuk sebagai pertukaran karbon dioksida atau CO2 dari darah ke udara bebas. Fungsi alveolus adalah tempat terjadinya pertukaran gas dari alveolus ke kapiler darah dan sebaliknya. Jadi lubang kecil ini adalah tempat pertukaran antara gas dari alveolus ke kapiler, lalu sebaliknya, lalu tempat pertukaran darah oksigen dari darah dan sebaliknya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai kecepatan bernafas. Kecepatan bernafas orang itu berbeda-beda tergantung pada aktivitas yang sedang dilakukannya. Nah, anak-anak cenderung memiliki kecepatan bernafas yang lebih cepat dibandingkan orang dewasa. Misalnya saja, bayi yang baru lahir lebih sering bernafas dengan jumlah sekitar 30-60 kali per menit. Sedangkan balita itu kemungkinan bernafasnya 20-30 kali per menit. Sedangkan untuk anak remaja dan orang dewasa yang saat beristirahat tidak melakukan apa-apa, biasanya bernafas sekitar 12-20 kali per menit. Nah, artinya dalam satu hari, kita atau mereka atau kita semua yang manusia bernafas mencapai 17.000 sampai 30.000 nafas per hari. Nah, itu juga bisa lebih tergantung dengan aktivitas yang sedang dilakukan. Tingkat pernafasan rata-rata ada pada saat istirahat. Ketika saat olahraga akan lebih cepat, mungkin sampai 50.000 atau lebih. Seperti itu ya, kalau kita olahraga, nafasnya itu kecepatannya lebih cepat. Nah, paru-paru memiliki kapasitas udara yang masuk dan keluar saat berlangsungnya pernafasan itu disebut dengan udara pernafasan atau volume udara tidal. Nah, volume udara tidal pada orang dewasa itu mencapai 500 ml atau setengah liter. Jika menarik nafas dalam-dalam, udara yang didapat itu mencapai 1.500 ml atau 1,5 liter. Nah, udara tersebut yang ditarik nafas tadi itu disebut dengan udara komplementer. Sedangkan ketika kita menghembuskan nafas dengan kuat, volume udara yang bisa dikeluarkan itu sekitar 1.500 ml atau 1,5 liter. Nah, udara yang dihembuskan ini namanya udara suplementer. Sedangkan ketika kita mengeluarkan nafas kuat-kuat tadi kan di atas, dibilang kalau mengeluarkan itu sudah mengeluarkan 1.500 ml. Akan tetapi masih ada sisa udara di dalam paru-paru sebanyak 1.500 ml atau 1,5 liter. Nah, udara yang masih tersisa dalam paru-paru itu dinamakan dengan udara residu. Seperti itu ya. Lalu kita akan belajar mengenai tangga nada diatonis mayor. Dalam seni musik terdapat tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak tangga nada, yaitu 1 dan setengah. Tangga nada dengan sistem diatonis dapat dihasilkan dengan suara piano atau organ. Nah, terdapat dua jenis tangga nada diatonis, tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Hari ini kita akan belajar mengenai tangga diatonis mayornya dulu. Nah, ciri-cirinya tangga nada diatonis mayor itu seperti apa? Yang pertama, bersemangat. Jadi, suasananya adalah suasana yang bersemangat. Lalu juga bersifat riang gembira. Lalu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Lalu untuk intervalnya, tangga nada diatonis mayor itu memiliki interval 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Seperti itu ya. Lalu untuk contoh lagu yang menggunakan sistem tangga nada diatonis mayor, biasanya itu lagu nasional yang bersemangat. Contohnya Halo Halo Bandung, lalu Maju Tak Gentar, lalu Indonesia Raya, dan juga Hari Merdeka atau 17 Agustus. Ini sudah mencapai akhir pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, kita sudah belajar mengenai organ-organ pernafasan dalam sistem pernafasan manusia. Ada rongga hidung, ada faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus,
Lalu di dalam paru-parunya itu terdapat alveolus, seperti itu ya. Lalu kita juga sudah belajar mengenai kecepatan bernafas manusia. Ketika kita berolahraga atau melakukan aktivitas, maka nafas kita akan semakin cepat dibandingkan ketika kita istirahat atau tidur. Dan juga untuk SBDP sendiri kita belajar mengenai tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor itu memiliki interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Sifatnya tak lagu dengan menggunakan tangga nada diatonis mayor itu bersemangat, lalu riang gembira. Nah, lagu-lagunya yang biasa menggunakan tangga nada diatonis mayor adalah lagu-lagu nasional dengan yang sifatnya bersemangat. Contohnya Halo Halo Bandung, lalu Maju Tak Gentar, lalu Indonesia Raya, dan juga Hari Merdeka, dan masih banyak lagi lagu-lagu nasional yang sifatnya bersemangat. Seperti itu ya. Lalu untuk latihan soal, silahkan kerjakan latihan soal pembelajaran 2 halaman 16 di buku atau di LKS, lalu nanti akan diperiksa hari Jumat. Seperti itu ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Di akhir nanti, untuk menuliskan nama dan nomor absen di kolom komentar sebagai tanda kalau kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini, sudah mendengarkan sampai akhir. Seperti itu ya. Selamat siang semua. Semangat!